Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi ya. Kali ini saya sedang berada di The Pikas Resort, Banjarnegara. Ya, kuliah kita sekarang virtual di ruangan terbuka lagi. Ya, saya sengaja memilih di Pikas Resort. Nanti kita akan jalan-jalan lagi, selain di sini kemana lagi, kita akan explore sekaligus untuk Banjarnegara ya. Dan hari ini ya kita akan belajar sesuatu dalam mata kuliah manajemen usaha kecil dan menengah, dan kita belajar tentang peluang usaha. Seperti apa? Ya, saya akan sharekan dulu materinya. Ya, ini dia. Tentang peluang usaha. Ini menjadi hal yang sebenarnya sekarang ramai diperbincangkan, apalagi sejak ada pandemi COVID, ya banyak sekali sektor-sektor yang akhirnya membutuhkan inovasi baru, tantangan baru, kreativitas baru tentang peluang usaha berikutnya yang istilahnya lebih menjanjikan lagi, lebih menghasilkan keuntungan lagi. Oke, baik, kita akan mulai tentang materi kita kali ini. Sebelum masuk ke peluang usahanya itu sendiri, ya, kita akan berbicara tentang usaha kecil terlebih dahulu. Ada definisi dan ada juga ciri-cirinya. Usaha kecil, ini adalah definisinya. Usaha kecil adalah usaha yang memiliki sekaligus nih ya, ciri-ciri 1 hingga 7. Yang pertama, kekayaan bersihnya kurang atau sama dengan 200 juta rupiah. Tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usahanya. Kemudian yang kedua, penjualan tahunannya kurang atau sama dengan 1 M, 1 miliar rupiah. Yang ketiga, berdiri sendiri dan tidak berafiliasi langsung atau cabang dari usaha menengah dan besar. Jadi memang didirikan didirikan sendiri, ownership-nya sendiri, gitu, bukan cabang dari manapun. Kemudian manajemennya tergantung pada pemilik. Nah ini dia, biasanya di usaha kecil manajemennya adalah pemiliknya, kebanyakan adalah seperti itu. Modal disediakan oleh pemilik, sepenuhnya biasanya usaha kecil itu modalnya ya dari pemiliknya gitu ya. Kemudian daerah operasinya lokal, masih dalam lingkup daerah sekitar situ saja. Kemudian berukuran atau skalanya relatif kecil, berbeda dengan skala-skala untuk usaha besar atau usaha menengah gitu ya. Katakanlah dari ruang lingkupnya, kemudian modalnya, daerah operasinya itu sudah bukan lagi skala yang kecil lagi. Oke, ini dia. Ada kelemahan dan kekuatan untuk usaha kecil. Yang pertama, kelemahan dulu ya. Ya, kita akan bicara nanti tentang kekuatannya juga. Keterbatasan modal. Ini dia, menjadi kelemahan untuk usaha kecil. Kemudian permasalahan kepegawaian, biasanya sang owner menjadi manajerial sekaligus teknis di lapangannya. Itu biasanya usaha kecil. Kemudian biaya langsungnya juga tinggi karena modalnya memang berasal dari ownernya. Rendahnya kredibilitas dan terlalu banyak telur dalam keranjang. Nah ini dia. Jadi banyak kelemahan yang memang bersumber atau yang ada pada usaha kecil. Sedangkan kekuatannya, yang pertama sentuhannya pribadi, dalam artian tidak ada orang lain yang ikut campur tangan di dalam mengelola usaha kecilnya. Kemudian motivasinya tinggi. Bisa dilihat dari ownership-nya atau manajerialnya biasanya lebih kuat atau cenderung lebih termotivasi untuk bisa bagaimana caranya mengembangkan usahanya gitu. Kemudian fleksibilitasnya lebih tinggi, istilahnya begini, kapan ingin bekerja dan kapan ingin istirahat
dia bisa mengatur waktunya sendiri. Kurangnya birokrasi, ya memang kalau usaha kecil karena memang diatur oleh dirinya sendiri, maka birokrasinya juga tidak ribet dan tidak bertele-tele, istilahnya gitu. Kemudian tidak mencolok, kekuatannya tidak mencolok dalam arti kalau mungkin kita lihat jalan-jalan gitu ya, ada usaha menengah, ada Depo Pelita misalnya di Banjarnegara, itu kelihatan sekali, oh ternyata Depo Pelita itu letaknya ada di sana dengan lokasinya seperti apa, kita bisa lihat ya. Tapi kalau untuk usaha kecil biasanya tidak begitu kelihatan atau tidak mencolok. Baik, itu kelemahan dan kekuatan usaha kecil. Kita lanjutkan, kita masuk pada peluang usaha. Jadi peluang usaha itu ternyata tidak hanya usaha kecil saja, meskipun usaha kecil itu biasanya menjadi apa ya, akar dari permulaan, sehingga setelahnya bisa berkembang menjadi usaha menengah, bahkan kemudian usaha yang besar. Gitu ya. Kita akan berbicara tentang peluang usaha, definisinya terlebih dahulu. Peluang usaha atau bisnis, peluang bisnis maksudnya, adalah suatu ide investasi atau usulan usaha yang menarik yang memberi kemungkinan untuk memberikan hasil bagi seseorang yang mengambil resiko. Jadi orang-orang pelaku usaha itu dikatakan orang-orang yang berani mengambil resiko. Terjun langsung dalam sebuah usaha berarti orang tersebut bersedia untuk bisa menerima risiko apapun yang nanti akan muncul. Ini pengertiannya. Kemudian kaitannya dengan peluang usaha, maka seseorang itu sebaiknya untuk bisa menentukan kira-kira saya ingin punya peluang usaha apa ya, maka dia sebaiknya juga punya ide-ide yang inovatif, yang kreatif begitu, yang kita sebut dengan ide bisnis, yakni respon seseorang atau banyak orang, jadi tidak hanya satu orang saja, atau responnya organisasi untuk memecahkan masalah yang jelas atau memenuhi kebutuhan di sebuah lingkungan. Baik itu bisa pasar, bisa komunitas, gitu ya. Muncul disebut dengan ide bisnis. Pernah kalian punya ide bisnis? Ternyata dari secara apa ya, istilah gitu, ide dengan peluang itu ternyata berbeda, ya. Suatu ide yang bagus belum tentu merupakan peluang bisnis yang baik. Sebagai contoh, lebih dari 80% dari seluruh produk baru gagal dipasarkan. Belum tentu seluruh ide itu yang bagus berpeluang menjadi bisnis yang baik. Itu belum tentu. Jadi apa sebenarnya yang bisa mengubah suatu ide menjadi peluang bisnis? Suatu ide itu bisa berubah menjadi peluang bisnis yang bagus jika pendapatan yang didapatkan bisa melebihi biaya yang dikeluarkan. Itu menjadi satu ide bisnis. Gitu ya. Maka kalau pendapatannya lebih besar dari biaya yang dikeluarkan dan dikatakan seseorang tersebut mendapatkan laba dari usahanya, dari peluang usahanya, itu adalah yang disebut dengan ide bisnis. Itu ya. Saya lanjutkan. Mengenai peta peluang usaha. Peluang usaha itu ternyata ada pemetaannya. Ya, peta peluang usaha atau peluang bisnis yang berhasil akan diidentifikasikan oleh pengalaman dan pendekatan terhadap faktor manusia. Berdasarkan peta peluang usaha, wirausahawan ya dapat yang pertama membuat dan memasarkan penemuan atau barang baru. Yang kedua, menciptakan pasar baru. Dan yang ketiga, berusaha agar usahanya dapat bersaing dan maju pesat. Ini dia. Jadi ternyata
peluang usaha itu sendiri sebaiknya juga perlu pemetaan, gitu ya, supaya sang pelaku usaha mampu menciptakan pasar-pasar baru tersendiri, gitu. Peta peluang usaha pada zaman sekarang di kota-kota besar, ya, banyak usaha di bidang pelayanan kesehatan. Yang kita ketahui sekarang karena masih dalam era pandemi COVID, gitu ya, alat-alat kesehatan itu marak di banyak kota, di banyak tempat, ya. Bisnis fitness center sebelum COVID ini pun juga sangat-sangat banyak. Orang-orang mulai berjualan atau berdagang masker, hand sanitizer, ya, dan hal-hal yang memang terkait dengan alat-alat kesehatan, gitu. Peluang yang lain adalah di bidang hiburan dan penyedia sarana untuk memanfaatkan waktu luang, seperti misalnya di kota-kota besar itu kita kalau jalan-jalan mungkin pernah lihat ada family karaoke, ya, kemudian ada home video center, kemudian ada yang menjual barang-barang kesenian, atau mungkin kalau sekarang di tempat saya sedang berada sekarang, Betikas Resort ini, Adventure, mereka memberikan satu sentuhan artistik gitu, futuristik seperti tempat saya sekarang ini semacam seperti gazebo kecil gitu, gazebo kecil dari kayu yang saya rasa kesannya sudah tidak lagi modern tapi tetap futuristik gitu ya. Ini masuk nih dalam peluang usaha di bidang kesenian atau hiburan dalam keterkaitannya dengan penyediaan sarana begitu. Ini. Kemudian zaman sekarang banyak orang yang sibuk sehingga ia tidak sempat mengerjakan hal-hal yang dianggap tidak penting. Ya, ini merupakan peluang usaha di bidang jasa pelayanan. Bidang jasa pelayanan ini contoh-contohnya nanti akan banyak. Contoh lain peta peluang usaha adalah dalam bidang misalnya rumah makan, warung sembako, jasa terjemah bahasa, pembuatan website, waralaba, kemudian biro wisata, dan lain-lain. Ya, ini adalah contoh-contoh ya. Contoh-contoh kita memberikan pelayanan berupa jasa yang sedang marak kalau sekarang barangkali di pembuatan website, kemudian ada waralaba ini franchise ya, seperti di Banjarnegara nih, beberapa saya melihat ketika jalan-jalan keluar gitu, franchise minuman ini atau beverage sekarang sedang marak di Banjarnegara, gitu ya. Mungkin kalau biro wisata karena memang eranya sedang pandemi COVID dan tempat-tempat wisata masih beberapa dalam pantauan, kemudian masih ada yang ditutup juga, maka biro wisata belum bisa sepenuhnya mengeksplor kegiatannya. Ya. Baik, saya lanjutkan. Bagaimana cara menilai dan mengidentifikasi peluang bisnis? Menilai dan mengidentifikasi sebuah peluang yang ini memang bisa kita kaitkan sebagai peluang usaha atau bisnis, itu sebenarnya bukanlah pekerjaan yang mudah, gitu. Jadi seseorang sebenarnya harus jeli, harus merasa peka, begitu ya, bahwa ini benar-benar bisa menjadi celah untuk kita menjalankan bisnis. Kemudian menilai dan mengidentifikasi peluang bisnis itu dapat meminimalisir risiko terjadinya kegagalan. Gitu. Ya. Oke. Ciri-ciri peluang bisnis yang bagus. Ini saya berikan ada 5 peluang bisnis. Yang pertama, adanya permintaan yang nyata. Oke. Kalau memang banyak permintaan dan ternyata yang mengabulkan atau bisa memberikan itu ternyata masih jarang, gitu, di sana letak kita untuk bisa masuk. Bisnis-bisnis online yang tadinya belum marak ternyata berawal dari ini. Orang malas belanja keluar,
Akhirnya hanya dengan gadget saja, order, kemudian bayarnya juga dengan transfer, tanpa harus berdiri, rebahan di rumah pun bisa, gitu. Akhirnya semakin banyak permintaan yang seperti itu, muncullah bisnis-bisnis online yang sekarang memang sedang banyak sekali dilakukan. Ya. Kemudian yang kedua, tingkat pengembalian investasi. Ciri peluang bisnis yang bagus itu investasinya bisa cepat kembali. Secara simpelnya atau secara sederhananya gini, kalau tadi di depan kita berbicara bahwa peluang bisnis yang bagus adalah bagaimana caranya pendapatannya lebih banyak daripada biaya yang dikeluarkan, maka nanti kita sebut sebagai laba. Nah, disinilah tingkat pengembalian investasi yang tadinya awal kita berikan sebagai modal itu cepat kembali karena labanya juga ada atau banyak gitu, bisa diperhitungkan. Kemudian ciri-ciri peluang bisnis yang bagus. Ini kompetitif. Kompetitif dalam arti memang dia benar-benar menjaga kualitasnya. Itu. Kemudian dapat memenuhi tujuan dan ketersediaan sumber daya dan keterampilan. Ya, peluang bisnis yang bagus saat ini di era ini memang menuntut beberapa skill atau keterampilan yang dimiliki oleh sumber daya, ya, terutama manusianya, SDM-nya. Jadi silakan para mahasiswa, dimanapun kalian berada, saya rasa saat ini sangat penting untuk bisa memiliki skill-skill tertentu. Jadi ketika tiba-tiba nih, seperti kemarin virus corona menyerang, kalian sudah punya skill bagaimana caranya bisa bertahan hidup di tengah pandemi corona. Ya, dan saya rasa masyarakat Indonesia berhasil sebenarnya untuk bisa tetap survive gitu ya, meskipun campur tangan pemerintah memang saya rasa juga kuat gitu. Baik, saya lanjutkan mengenai analisis peluang usaha. Peluang usaha itu ternyata tidak serta-merta aja ya. Ketika kita melihat, oh di sana sepertinya ada bisnis yang bagus, maka kita langsung masuk, langsung berkecimpung, langsung mengelola. Tidak hanya demikian, tapi kita juga perlu untuk menganalisis peluang usaha itu. Apakah cocok untuk kita jalankan atau tidak? Mari kita lihat. Ada persiapan dan langkahnya. Persiapan dalam melaksanakan analisis peluang usaha adalah yang pertama, melihat berapa luas usaha yang akan dipilih. Gitu ya. Kemudian bentuk atau jenis usaha apa yang akan dipilih. Ada atau tidaknya peta peluang usaha yang menguntungkan. Ini tiga hal ini sebaiknya memang kita pertimbangkan dalam mencoba membuka peluang usaha baru. Gitu. Penganalisisan peluang usaha harus dimulai dengan perencanaan yang matang dan penuh perhitungan. Kembali lagi, kita tidak bisa serta-merta istilahnya, wah di sana sedang baru, sedang viral nih, misalnya usaha franchise untuk minuman. Saya juga mau jualan minuman yang franchise itu, besok saya akan beli, kemudian saya juga akan berjualan. Tidak hanya serta-merta seperti itu. Jadi perhitungkan kembali, pertimbangkan kembali, gitu ya. Hal-hal yang ini tadi, luas usaha yang akan dipilih, bentuk atau jenis usaha yang akan dipilih, ada atau tidaknya peta peluang usaha yang menguntungkan. Gitu. Kemudian dengan analisis SWOT atau tersedianya data internal dan eksternal, maka dapat mengetahui yang pertama di mana usaha itu ada peluangnya. Peluang untuk apa? Untuk maju dan sukses. Ya, kita harus melihat apakah di sana ada opportunity-nya atau tidak. Kemudian apa saja yang dapat mengancam threat-nya? Apakah ada kompetitor lain yang lebih baik daripada usaha yang akan kita geluti? Gitu. Itu harus kita pikirkan. Kemudian adakah kekuatan atau strength yang dapat mendukung kegiatan kita? Gitu ya.
tidak hanya berupa dari permodalan saja, mungkin dari stakeholder, kemudian dari mungkin banyaknya konsumen nantinya akan datang. Ini menjadi strength atau kekuatan yang kita analisis sebelumnya. Kemudian, apakah kelemahan atau weakness yang membatasi dan menghambat tujuan? Jangan sampai terlena, ya. Jangan hanya kira-kira ya begini. Karena happening saja, maka kita lalu ikut-ikutan menjual suatu produk atau jasa itu tanpa kita melihat kelemahannya. Apa sih yang menghambat? Apa sih yang membatasi? Ya, itu harus kita persiapkan, kita perhitungkan. Baik, saya lanjutkan. Langkah-langkah analisis usaha. Nah, ini dia. Yang pertama adalah menentukan tujuan usaha. Misalnya, peluang usaha yang akan kita geluti. Kita harus yakin tujuan usaha kita adalah apa, gitu ya. Mengumpulkan fakta, data, informasi, dan situasi lingkungan usaha. Jadi, di sekitar lingkungan usaha itu, harus juga kita dapatkan fakta-faktanya, kemudian datanya, informasinya, dan bahkan situasinya. Apakah memang mendukung kegiatan kita atau tidak, gitu ya. Satu contoh misalnya, saya pernah punya rekan yang ingin membuat satu studio rekaman, begitu. Tapi ternyata rumahnya, studio yang dia bangun ada di dekat pasar, ya. Secara tidak langsung situasi lingkungan usahanya nanti akan mempengaruhi. Katakanlah misalnya ketika sedang rekaman atau sedang merekam audio, gitu, ada suara-suara bising masuk dan itu mengganggu kinerjanya, mengganggu hasil produksinya. Maka ini yang saya katakan bahwa teman saya ini akhirnya mengakui bahwa dia tidak menganalisis peluang usahanya terlebih dahulu. Dia kurang mengumpulkan fakta, data, informasi, dan bahkan lingkungan di situasi di lingkungan usahanya. Ya, kemudian yang ketiga, melakukan analisis usaha. Contohnya adalah analisis SWOT yang tadi sebelumnya sudah kita bahas. Yang keempat, merumuskan dan menentukan alternatif usaha yang terbaik. Benar-benar yakin kira-kira usahanya ini sudah yang paling baik dilakukan atau belum. Secara optimal dari skill-nya, dari modalnya, dari sarana prasarananya gitu ya. Gitu. Kemudian merumuskan rencana strategis usaha jangka panjang. Peluang usaha yang baik adalah ajak atau konsisten gitu ya. Yang bisa dilaksanakan dalam rentang tidak hanya jangka pendek saja, tapi juga jangka yang panjang gitu. Kemudian yang keenam, merumuskan rencana taktis usaha jangka menengah. Ini dia. Jadi tidak hanya jangka panjangnya saja, tapi juga jangka menengah. Besok bagaimana, bulan depan bagaimana, tahun depan bagaimana, itu harus dipikirkan. Ada rencananya. Dan yang terakhir, menyusun rencana anggaran belanja. Anggaran belanja. Saya kira kalau di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Taman Siswa Banjarnegara, di setiap prodi sudah diajarkan ya, untuk bagaimana caranya membuat rencana anggaran belanja. Ini masuk dalam upaya yang dilakukan oleh para pelaku-pelaku usaha. Oke, ini adalah langkah-langkah untuk bagaimana kita bisa menganalisis peluang usaha yang akan kita lakukan. Baik, kita akan lanjutkan. Menganalisis peluang usaha berdasarkan produk atau jasa yang akan dikeluarkan atau dijual, gitu ya. Yang pertama, kita coba buka dulu tentang menganalisis bidang produk. Jadi nanti setelah bidang produk ini kita akan buka juga untuk bidang jasa.
Menganalisis bidang produk meliputi satu, apa yang akan dipasarkan. Kita harus tahu ya, apa yang akan kita pasarkan, apa yang akan kita jual. Kemudian yang kedua, bagaimana minat konsumennya, bagaimana daya belinya. Kira-kira, oke, saya contohkan misalnya produk, saya jualan baju batik misalnya. Apa yang akan dipasarkan? Oke, baju batik. Bagaimana minat konsumen? Kalau ternyata mereka lebih berminat batik dari kota lain, maka kemungkinan batik yang akan saya pasarkan dari daerah Banjarnegara mungkin belum bisa menembus sepenuhnya. Kecuali jika saya memang melihat ada minat konsumen yang tinggi terhadap batik Banjarnegara. Misalnya saya jual pada instansi pemerintahan misalnya yang memang mengharuskan menggunakan batik milik kota sendiri, gitu ya. Nah, itu mungkin akan lebih istilahnya laku begitu daripada kita jual kepada orang-orang yang memang minatnya mencari batik dari kota lain. Bagaimana daya belinya? Nah, ini juga kita pikirkan, ya. Jika memang daya beli konsumen kita itu mampu untuk membeli produk yang kita jual, maka analisis kita bisa dikatakan berhasil, bisa masuk gitu ya. Kemudian sebenarnya tujuannya apa sih? Kok produk yang akan kita jual itu juga harus dianalisis, itu sebenarnya tujuannya apa ya? Yang pertama, memenuhi keinginan dan minat konsumen terhadap kebutuhan jenis produk. Yang kedua, memenangkan persaingan. Jadi kalau kita menganalisis produk kita, oh ternyata produknya si A, keunggulannya apa, kelemahannya apa, berarti kita kemungkinan akan memberikan kelebihan ini di produk kita. Kelemahan yang pada produk A ada di produk kita, misalnya menjadi kelebihan. Nah, secara tidak langsung, maka produk kita lebih baik daripada produk yang sebelumnya. Meningkatkan jumlah penjualan jenis produk. Nah, ini dia. Kemudian mendayagunakan sumber-sumber produksi dan mencegah kebosanan konsumen terhadap jenis produk. Katakanlah mie instan, ya, kita lihat ada Indomie, ada apa lagi ya, mie sedap, Sarimi dan lain sebagainya. Itu contoh-contoh uh, merek ya, contoh-contoh merek. Artinya uh, dari beberapa banyak produk ini, itu konsumen bisa memilih. Kemudian mereka tidak mudah bosan dengan hanya satu macam produk atau merek saja, gitu ya. Ini dia untuk analisis bidang produk, tujuannya 1, 2, 3, 4, 5. Nanti bisa dibaca kembali. Saya lanjutkan dengan menganalisis di bidang jasa. Jasa adalah aktivitas ekonomi dan menghasilkan output yang pertama bukan barang. Oke, ya silakan dicermati. Jasa bukan barang. Umumnya langsung dikonsumsi. Kemudian memiliki nilai tambah seperti kenyamanan, hiburan, atau kesehatan bagi konsumennya. Ya, ini biasanya di bidang pelayanan ya. Kalau jasa itu rumah sakit, kemudian biro wisata, terus videographer, gitu ya. Itu masuk dalam bidang-bidang jasa. Harus memperhatikan dan mempertimbangkan yang pertama jumlah pesaing, yang kedua bidang jasa yang diminati konsumen, dan yang ketiga menjaga hubungan harmonis dengan penyuplai barang atau penyuplai jasa. Oh, sorry, kita berbicara di jasa, berarti penyuplai jasa. Itu ya. Oke. Jadi kalau Anda sekalian kok tertarik dengan peluang usaha jasa, maka ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan. Menganalisis peluang usaha berdasarkan minat dan daya beli konsumen.
ini dilakukan untuk mengenali dan mengetahui yang pertama kelemahan usaha, kira-kira kelemahan usahanya apa ya, gitu. Kemudian menguji strategi-strategi alternatif yang dilakukan oleh pelaku usaha, memberikan strategi penjualan, kemudian bauran produk atau jasa, kemudian mengenali dan mengetahui tentang modal produk atau jasanya, dan mengenali dan mengetahui harga yang memang diberikan, diperuntukkan bagi konsumen, gitu. Ya, baiklah. Ternyata memiliki suatu usaha, menjalankan satu peluang bisnis atau peluang usaha, itu juga tidak lepas dari risiko usaha. Ya, peluang usaha yang sejak awal kita bicarakan, jika kita tidak mengambil peluang usaha tersebut, maka tidak akan ada risiko apapun pada kita. Tidak ada risiko apapun. Tapi jika kita mengambil, maka ada resiko-resiko, apakah kita resiko berhasil atau beresiko yang seperti saya contohkan di gambar ini, beresiko dalam hal finansialnya atau berpengalaman yang buruk, gitu ya. Ini adalah resiko yang muncul. Kemudian dari resiko finansial, resiko pengalaman buruk, jika pelaku usaha tersebut kemudian memperbaiki usahanya dengan belajar lagi misalnya, kemudian dengan ulet atau kerja keras gitu, dan dilakukan secara terus-menerus, maka dia bisa jadi menuju kepada keberhasilan gitu ya. Dan tidak lepas dari itu, saya rasa semua pelaku usaha pernah mengalami apa ya, ketika dia berada stuck, ketika dia berada di lini ada hambatan, ada kendala, ada resiko-resiko, ada permasalahan yang memang harus segera diselesaikan, gitu ya. Itu dia tentang analisis risiko usaha. Beberapa kemungkinan dalam menghadapi risiko terburuk antara lain memperbaiki usaha, ya, bisa jadi ketika usaha kecil begitu terjadi sesuatu, mungkin modalnya akhirnya habis digunakan untuk memperbaiki hal yang usaha yang lain gitu ya. Jadi dia bagaimana caranya untuk bisa memperbaiki usahanya. Kemudian dua, melakukan alih usaha, bisa jadi tadinya peluang usaha A menjadi peluang usaha B gitu. Kemudian pindah tempat usaha. Ini biasanya dilakukan jika para pelaku usaha itu sudah sadar, oh ternyata di tempat usahanya yang sekarang nih tidak banyak konsumen yang tertarik untuk datang. Tidak banyak konsumen yang tertarik untuk membeli produknya. Maka setelah dilakukan analisis, dia memilih untuk berpindah tempat usaha. Kemudian mencari investor. Nah, ini juga penting. Ketika memang satu usaha dilakukan tidak juga berkembang, ini juga risiko juga, maka seorang pelaku usaha atau manajerial ini bisa mencari investor-investor gitu yang bisa memberikan bantuan gitu ya, memperbaiki usahanya, atau dengan akuisisi. Nah, ini juga risiko kemungkinan yang bisa dilakukan gitu untuk menghadapi risiko terburuk. Untuk faktor-faktor keberhasilan usaha, ya, faktor keberhasilan usaha ini biasanya dilakukan oleh manusia karena ada manusianya, karena memang keuangannya juga baik. Kemudian dukungan berikutnya adalah dari organisasi, kemudian ada perencanaan yang matang, perencanaan yang baik untuk bisa
melakukan usahanya. Kemudian ada pengaturan usaha, tidak lupa juga ada pemasarannya, pemasaran yang baik yang dilakukan, maka usahanya bisa berhasil dengan baik. Kemudian ada pengadministrasian. Nah, ini juga penting dilakukan, mengadministrasikan berbagai berkasnya, gitu ya. Kemudian ada fasilitas pemerintah. Ini juga dukungan fasilitas pemerintah, misalnya diberikan. Satu contoh misalnya pada pengusaha-pengusaha UMKM misalnya. Ini beberapa ada fasilitas pemerintah yang diberikan, pelatihan dan lain sebagainya. Atau juga yang terakhir, dukungan yang tidak kalah juga adalah catatan bisnisnya. Ini menjadi keberhasilan, salah satu faktor keberhasilan usaha. Adanya faktor keberhasilan, maka ternyata juga ada faktor kegagalan usaha. Ya, apa saja? Yang pertama, seseorang itu biasanya kalau kurang ulet dan cepat putus asa itu lebih rentan terhadap kegagalan usaha, gitu ya. Kemudian kurang tekun dan kurang teliti. Nah, ini dia. Terutama pada usaha kecil, maka yang saya sarankan adalah upayakan untuk bisa tekun, upayakan untuk bisa lebih teliti lagi. Yang ketiga, kurang inisiatif dan kurang kreatif. Biasanya sudah merasa, yang penting usaha saya sudah berjalan, gitu ya, tanpa ada kreativitas, tanpa ada inisiatif yang lebih baik lagi, gitu. Kemudian yang keempat, tidak jujur dan tidak tepat pada janjinya. Nah, ini yang menyebabkan seseorang lebih rentan pada kegagalan usaha. Ya, maka upayakan untuk selalu jujur pada diri Anda sendiri. Yang kelima, kekeliruan dalam memilih pekerjaan atau peluang usahanya. Ya, jadi hati-hati. Beberapa kali penelitian di luar sana menyebutkan bahwa seseorang melakukan pekerjaan tidak sesuai dengan background atau skill yang dia miliki. Semoga ini tidak terjadi pada Anda sekalian, pada para mahasiswa. Semoga nanti ketika lulus, memang ilmunya bisa bermanfaat sesuai dengan ranah pekerjaan yang digeluti. Oke, ini faktor-faktor kegagalan usaha menurut Alex Witty-Seminto. Oke, baik. Dan saya rasa materi yang saya berikan cukup sampai di sini untuk pertemuan pada kali ini. Saya harap bisa bermanfaat, ya. Saya harap bisa bermanfaat, bisa dipelajari lebih baik lagi dimanapun kalian berada, kapanpun kalian berada, ya. Tetap karena ini juga masih dalam masa di tengah-tengah pandemi COVID, maka silakan tetap jaga kesehatan, jaga pola makan, tetap semangat, tetap beribadah, ya, tetap berdoa pada Allah Subhanahu wa taala semoga pandemi kita cepat berakhir. Dan harapan saya kita bisa bertatap muka kembali di kampus kita tercinta. Begitu? Baik, kalau begitu saya akan tutup. Terima kasih untuk atensinya. Terima kasih untuk sudah bisa mampir ke channel saya. Jangan lupa yang mau subscribe, yang mau like, yang mau klik lonceng, jangan sungkan-sungkan, segera lakukan. Dan saya akan membagikan materi-materi berikutnya sehingga tanpa ada notifikasi dari Classroom, Anda akan mendapatkan notifikasi dari YouTube. Begitu, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.